Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Wa takunu ghaliban ala hisabil ittizan an-nafsi. Wa takunu ghaliban, kebiasaannya, keberadaan dari as-sa'adah al-kamilah, kebahagiaan yang sempurna dalam satu pernikahan, itu biasanya ala hisabil ittizan an-nafsi, sesuai pada keseimbangan secara kejiwaan. Jadi ini lanjutan pada tema yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya terkait dengan as-sa'adah al-kamilah fi zawaj, kebahagiaan yang sempurna dalam pernikahan. Nah, kebiasaannya, kebahagiaan yang sempurna dalam satu pernikahan itu ala hisabil ittizan an-nafsi. Ittizan ini apa? Seimbang. Jadi pijakannya itu sesuai dengan keseimbangan jiwa. Keseimbangan secara kejiwaan. Gitu loh. Yes. Satu, harus ittizan, seimbang. Kemudian kalau seimbang ini berarti ya tidak terlalu kalau dalam bahasa dikatakan terlalu adem ya tidak, sering konflik ya tidak. Kalau mengatakan keluarga itu bebas konflik, nggak ada, pasti harus ada konflik. Diam toh juga itu juga nggak ada, diam toh. Ini harus seimbang. Secara kejiwaan itu harus seimbang. Kejiwaan yang terjadi pada suamimu dan juga pada yang terjadi pada suamimu kalau kalian perempuan, juga yang terjadi pada istrimu itu kalau kalian laki-laki. Di samping itu ma'atawaffuril khibrati, bersama dengan itu harus melimpah pengalamannya. Kamu pengen pernikahanmu itu sukses, kamu juga harus punya banyak pengalaman. Oh, pengalaman berarti saya harus menikah? Tidak. Apa saya harus bentrok? Tidak. Apa harus terjadi cerai-berai? Tidak. Lalu terus khibrahnya mana? Paling tidak kamu punya banyak pengetahuan, punya banyak informasi, punya banyak ilmu. Wal qudrati al insaniyati, dan juga kemampuan manusia, kemampuan yang bersifat kemanusiaan. Kamu harus punya kemampuan itu. Yes. Al kamilati, yang sempurna, ma'al ma'ayiril khuluqiyati, seiring dengan hal itu alat ukurnya adalah moral. Ada standar moral fi sa'ir nawahil hayati, dalam sisi kehidupan yang lain. Yes. Jadi pada prinsipnya, kalau mau pernikahan kalian ini betul-betul dikatakan pernikahan kalian ini syarat dengan kebahagiaan yang sempurna, satu, biasanya harus ada yang namanya al-ittizan an-nafsi, keseimbangan secara psikologis, keseimbangan secara kejiwaan antara suami dengan istri. Kemudian yang kedua, harus punya banyak khibrah, punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan. Kalau nggak tahu, yo ngaji, jangan langsung nikah budal. Akhirnya ketika ada konflik, ada fitnah, akhirnya tidak stabil kejiwaannya, tidak seimbang. Mbak, suami sampean kemarin itu katanya dengan perempuan lain, langsung panas, tidak terjadi ittizan, efek buruknya konflik. Bisakah dimunculkan kebahagiaan? Tapi beda kalau perempuannya tadi punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan. Gitu. Tidak mungkin lah, saya tahu betul siapa suami saya. Sumpah maupun iya, ya nanti saya klarifikasi. Tidak langsung kaget begitu. Kemudian yang kedua ada al-qudra al-insani al-kamilah. Ada kemampuan secara manusiawi.
Artinya dia punya kemampuan untuk bisa menghandle, untuk bisa menyetabilkan jiwanya, dan untuk bisa mengklarifikasi kepada pasangannya. Nggak langsung kemudian harus bentrok, tidak, wong itu masih sebatas fitnah, kan begitu. Tetap di sini nanti harus bersamaan dengan alat ukur moral, alat ukur etika, ma'al ma'ayir al-khuluqiyah, dari segala sudut kehidupan. Contoh, istrimu itu kamu suruh begini, melakukan A, ya kan? Kamu punya kemampuan untuk menjadikan ia melakukan itu. Tapi ingat, kira-kira pekerjaan itu, perlakuan itu, perbuatan itu dalam standar moralnya masuk apa enggak? Enggak masuk menurut saya. Ya kalau enggak masuk, enggak usah kamu menyuruh istrimu melakukan hal itu, karena tidak lolos dari sisi moral. Gitu. Contoh misalnya siapa? Nu'man Nadhar biasanya tampil jadi khotib, tampil khotib, sering ngajar, istrinya suruh jualan bikini. Kan tidak nyambung ini. Apalagi dipajang di depan rumahnya. Kalau ngomong boleh jualan, ya jualan boleh-boleh saja. Tapi kalau dinalar kembali, kayaknya tidak etis kan? Nah itu. Paham ya? Yes. Kemudian, wa ammal ladzina yazhaduna fil hayati. Adapun orang-orang yang zuhud dari sisi kehidupan, yaitu ta'ifatul mutadayyinin, sekelompok orang yang berpegang teguh dengan agama, kelompok religius, atau dalam bahasa kitab tasawuf orang-orang sufi. Wa nahnu bit-tab'i nahtarimu wijhata nadharihim. Secara pasti kami, katanya pengarang kitab ini, saya juga menghormati pada sudut pandangnya mereka, orang-orang sufi ini. Wa ya'zifuna anit tatallu'i ilal hayati sa'idah fi tawriha al-kamil. Mereka ini berpaling dari mengharap pada kehidupan yang bahagia dalam dalam tawriha, dalam periode yang sempurna, dalam langkah yang sempurna. Kalau orang-orang sufi, biasanya mereka tidak terlalu memikirkan kebahagiaan dalam urusan pasutri ala kitab yang sudah kita kaji. Kenapa? Karena mengejar kebahagiaan dalam urusan hubungan atau dalam urusan interaksi bersama pasangan itu bisa melalaikan hubungannya pelakunya berarti mutasawwifnya kepada Allah. Bahkan orang-orang yang tasawuf yang ekstrim, malah mereka kadang malah tidak menikah. Nah, ini tidak sepakat saya dengan orang-orang sufi yang meninggalkan pernikahan ini. Kenapa kok mereka melakukan itu? Li'annaha tunaqidu hayatat tuhri wan naqawah. Karena kehidupan pasutri yang membahagiakan itu bertentangan menurut mereka pada kehidupan kesucian dan pembersihan. Ma'a taqdisihim al-hayat bitakhlisiha min kulli rawabitil ardiyah wal ladzat wasyahwat. Karena orang-orang itu, mereka ini al-mutadayyinin, orang-orang religius ini, mereka lebih mensucikan kehidupan yang terbebaskan dari ikatan al-ardiyah, ikatan bumi. Tidak ngurusi urusan payudara, nggak ngurusi urusan al-farji. Walladzat, kenikmatan parfum ini tidak penting bagi mereka itu. Mereka lebih suka kehidupan yang tidak terjebak dengan urusan itu. Wasyahwat, urusan syahwat mereka tidak mau. Wa tahwiliha ilan nawahi ar-ruhiyah. Justru mereka lebih suka untuk mengalihkan kehidupan ini pada kehidupan rohani.
baca Quran, berpuasa, qiyamul lail, wes nilainya ibadah dan religius. Ma'a darurati muharabati hadhil ahwa. Di samping itu, ia harus untuk memerangi hawa nafsunya. Makanya mereka tidak mencari yang kebahagiaan dalam tanda kutip. Bagi mereka kebahagiaan yang kita bahas dalam urusan jima itu kan kebahagiaan tanda kutip, bukan yang sejati versi ulama sufi, versi al-mutadayyinin. Kemudian dijawab oleh muallif kitab ini, fanaqulu lahum, maka kami katakan lahum kepada mereka orang-orang religi tadi, la yata'arada biidnillahi ad-dinu ma'az zawajis sa'id. La yata'arada, tidak akan pernah bentrok, biidnillahi, seizin Allah, ad-dinu, agama Islam ini, ma'az zawajis sa'id, bersamaan dengan pernikahan yang bahagia. Menurut kami, pernikahan yang bahagia itu tidak pernah membentrok agama. Nah, gitu. Tapi orang-orang sufi berpikirnya begitu, ya sudah, biarkan mereka. Tapi kami respon dan kami jawab, agama dengan pernikahan yang bahagia itu tidak pernah bentrok. La yata'arad biiznillah. Yes. Wal kamil, pernikahan yang sempurna juga tidak mendobrak, tidak bentrok dengan agama. Fi man yatamassakuna bil imani haqqan, tapi bagi mereka yang betul-betul berpegang teguh pada imannya secara konkret. Kamu betul-betul mengamalkan agama yang sebenarnya tidak akan bentrok. Kamu betul-betul berpegang teguh dengan imanmu, tidak akan pernah bentrok yang namanya agama dengan urusan pernikahan yang bahagia. Tapi kok menurut nazar kok masih bentrok? Ya maklumlah, nazar sendiri kan masih belum bisa menghandle nafsu dan syahwatnya. Makanya nazar ini ngambil jalan pintas. Kok kayaknya lebih baik saya milih jalur ini saja beribadah. Kenapa? Isinya buruk semua dengan pernikahan. Karena nazar tidak mampu menghandle-nya. Oh, beda dengan Fahrul. Mana yang bentrok? Sama-sama enak, ibadah lancar, nikah juga lancar. Karena Fahrul kuat imannya. Nah, begitu. Yes. Wa yuhawiluna tatbiqahu fi hayatihim. Dan mereka justru menerapkan keimanan itu dalam kehidupan mereka. Wala yata'aradu abadan ma'al amalis salih. Kemudian juga tidak akan bentrok dengan amal soleh. Agama tidak akan bentrok dengan perbuatan yang soleh. Bal idkhalus surur ala ahlil bait, bahkan membahagiakan keluarga. Wa it'amuhum, dan memberikan makanan kepada keluarga. Wal in'amu alaihim, memberikan kenikmatan pada keluarga. Minan islami, termasuk aturannya Islam. Ini kalau saya terjemahkan ahlil bait, keluarga. Tapi kalau ahlil bait saya terjemahkan maknanya istri, ya tahu. Idkhalus surur berarti membahagiakan istri, memberikan makanan pada istri, kemudian memberikan kenikmatan kepada istri. Itu pun juga termasuk dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab.